akhir 084. Saya Oktavianti Ramadhania Putri dengan NIM akhir 087. Saya Siti Maulana dengan NIM akhir 089. Saya Asifatul Jannah dengan NIM akhir 096. Saya Desi Ana Sapitri dengan NIM akhir 147. Saya Emilia Nadia dengan NIM akhir 097. Saya Sukmawati dengan NIM akhir 109. Saya Grace Yunita dengan akhiran NIM 115. Saya Siti Zubaida dengan akhiran NIM 179. Saya Regita Cahaya Tentika Sinaga dengan NIM akhir 193. Saya Ahmad Alif Hidayat dengan akhiran NIM 169. Nama saya Muhammad Nufar Maulana dengan akhiran NIM 154. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur hukum acara pidana dari laporan hingga putusan. Di sini saya akan menjelaskan bagian laporan. Laporan adalah pemberitahuan adanya dugaan tindak pidana terhadap penegak hukum. Dan laporan atau aduan ini bisa disampaikan oleh siapa saja yang mengetahui tentang peristiwa tersebut. Aduan memiliki sifat yang lebih khusus. Aduan hanya dapat diajukan oleh pihak tertentu, misalnya korban langsung, dalam kasus yang memang mensyaratkan adanya ajuan. Contohnya seperti kasus pencemaran nama baik dan kasus perzinahan. Laporan atau aduan diterima, aparat kepolisian akan mencatat dan menindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Penyelidikan. Pada tahap ini, polisi akan mencari dan menemukan apakah suatu perkara merupakan tindak pidana. Penyelidikan masih bersifat awal dan masih berupa informasi dasar. Jika tidak ditemukan adanya dugaan kuat terhadap tindak pidana, maka prosesnya akan ditingkatkan ke tahap penyidikan. Di tahap ini, penyidik bertugas untuk menemukan alat bukti yang cukup jelas dan agar menemukan siapa pelakunya. Selain itu, penyidikan juga dapat melakukan tindakan paksa seperti penahanan, penangkapan, penyitaan, dan juga penggeledahan. Nah, tindakan tersebut tidak semena-mena dilakukan tanpa adanya dasar hukum yang jelas, tetapi juga memperhatikan adanya hukum dan juga hak asasi manusia. Apabila penyidikan telah selesai dan juga berkas dinyatakan lengkap, Maka berkas akan diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum akan memeriksa berkas perkara yang diterima dari penyidik. Apabila berkas tidak lengkap, maka jaksa akan mengembalikannya untuk dilengkapi. namun jika sudah lengkap, jaksa akan menyusun surat dakwaan dengan dokumen yang memuat secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa. Setelah itu, perkara akan dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa dan diadili. Tahapan yang kelima yaitu persidangan. Persidangan merupakan inti dari proses hukum acara pidana di mana alat bukti akan dibuktikan secara langsung di hadapan hakim. Tahapan persidangan meliputi pembacaan dakwaan oleh jaksa, pemeriksaan alat bukti, serta pemeriksaan saksi-saksi. Setelah itu, jaksa akan menyampaikan tuntutan pidana. Kemudian, terdakwa serta penasihat hukumnya diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan. Ini merupakan inti dari tahap pembelaan dalam tindak pidana. Setelah seluruh rangkaian persidangan selesai, hakim akan menjatuhkan putusan. Putusan tersebut dapat berupa putusan bebas apabila terdakwa tidak terbukti bersalah, atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum jika perbuatan terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana. Selain itu, hakim dapat menjatuhkan putusan pembelaan apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Apabila salah satu pihak tidak menerima putusan tersebut, masih tersedia upaya hukum seperti banding, kasasi maupun peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.